Karena pernah saudara sekalian, ada diskusi panas itu pada pemilu tahun, saya sekarang enggak kampanye pemilu, enggak kampanye politik ya. Saya datang sini sebagai Menko dan saya tahu politik kita tuh masing-masing beda, silahkan saja. Saya akan bicara kampanye politik yang ideologis, inspiratif, bukan praktis. Kalau praktisnya bisa beda kita. Saya Bu Yuliane mungkin beda, Bu Yuliane dengan Pak siapa lagi beda dengan siapa, beda-beda, enggak apa-apa. Itu bagus. Oleh sebab itu saya tidak akan kampanye saudara milih partai apa, milih siapa, enggak. Itu urusan saudara. Saudara udah pintar-pintar. Tapi saya ingin katakan, jagalah negara ini agar betul-betul sampai ke 2045. Kenapa? Karena bisa saja Indonesia ini tidak sampai ke 2045 kalau kita tidak menjaga. Apa? Kalau terjadi disintegrasi. Terjadi disintegrasi. Salah satu kunci untuk menjaga agar integrasi itu kokoh adalah penegakan hukum dan keadilan berdasar demokrasi yang substantif. Saudara, hukum dan keadilan itu kunci. Ada polemik tahun 2018 itu. Ketika kampanye presiden, Pak Prabowo, calon presiden waktu itu, berbeda tuh gini. Bahwa Indonesia bahaya. Indonesia itu akan bubar pada tahun 2030. Kalau kita masih seperti gini-gini aja. Itu pidato kampanyenya Pak Prabowo di 2018 ketika akan running dalam Pilpres. Orang ribut. Apa dasarnya Pak Prabowo? Apa dasarnya mengatakan 2030 bubar? Kan kita sudah punya perpres. 2045 kita sudah jadi Indonesia emas. Pak Prabowo mengatakan, itu saya baca dari sebuah buku. Judulnya Ghost Fleet. Barisan Hantu. Siapa penulis buku Ghost Fleet ini? P.W. Singer. Nulis buku Ghost Fleet, Barisan Hantu. Di dalam salah satu bagian kecil, pada suatu saat kelak di tahun 2030 ada kata begini, ketika Indonesia sudah tidak ada, maka negara akan dikuasai oleh artificial intelligence. Indonesia sudah tidak ada. Nah, oleh Pak Prabowo itu dilempar ke publik, lalu publik ribut. Itu buku apa? Itu ternyata buku novel. Novel intelijen. Seorang penulis tentang perang dan teknologi perang. Mengamati soal intelijen, lalu dia nulis buku. Suatu saat kelak, ketika tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada dan bla 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 bla, itu jadi dasar Pak Prabowo. Pak Prabowo waktu itu diserang habis-habisan. Wah, habis itu masa buku doang yang dibegitukan. Tapi saudara, Pak Prabowo itu tidak sepenuhnya salah. Waktu itu saya bela, tidak sepenuhnya salah. Kalau berdasar hitungan ilmiah, menurut PricewaterhouseCoopers dan menurut McKinsey, Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas dengan ciri-ciri seperti tadi. Sudah dihitung tuh, sarjana kita berapa, dokter ahli gizi berapa, ahli jantung berapa, sudah dihitung tuh tahun 2045 sudah emas. Gitu. Kenapa Pak Prabowo sudah dihitung begitu kok bilang bubar? Bubar kalau Indonesia itu tidak ada penegakan hukum dan keadilan. Kalau hukum dan keadilan tidak tegak, kalau hukum dan keadilan tidak tegak, saudara, sebuah negara bubar. Ini diicme. Ini diicme. Maka saya katakan, bagaimana dulu Nabi pernah mengeluarkan hadis yang sangat terkenal dan hampir semua kita hafal. Ketika suatu saat ada seorang bangsawan Madinah, namanya Bani Mahzum, itu aristokrat hebat di Madinah, kaya raya, berwibawa, berpengaruh.
Bani Makhzum itu punya anak perempuan cantik, tapi terserang penyakit, mengidap penyakit kleptomania, suka mencuri. Meskipun punya apa, dia kalau ada misalnya handphone jatuh gitu jelek, dicuri. Ada apa di situ, pulpennya orang dicuri, karena penyakit aja bukan butuh. Ada orang punya penyakit gitu, sehingga suatu saat ketangkap mencuri, lalu Bani Makhzum itu datang kepada Nabi melalui putra angkat Nabi, namanya Yazid. Lalu tolong bilang ke Nabi, jangan dihukum nih anak saya karena saya orang terkenal, malu. Apapun yang dia curi saya ganti, berapapun minta gantinya, asal jangan dihukum. Karena kalau anak saya yang kaya raya seperti ini, aristokrat pula, bangsawan terkenal secara umum, kalau anak saya dihukum saya malu. Oleh sebab itu tolong jangan dihukum, saya akan ganti berapapun dan bayar berapapun asal mau, kata Bani Makhzum. Tapi Nabi Muhammad mengatakan gini, bilang ya ke Bani Makhzum, hancurnya bangsa-bangsa besar di masa lalu itu karena ada orang kayak Bani Makhzum ini. Kalau ada orang besar punya uang bersalah, minta tidak dihukum. Kalau ada orang kecil bersalah, langsung dihukum. Itu yang menyebabkan negara seperti Mesir hancur, Persia hancur, Romawi hancur, Tiongkok ganti-ganti pemerintahan, Cina itu hancur karena ketidakadilan. Setiap ada dinasti, hancurnya setiap dinasti itu karena ketidakadilan, kata Nabi. Sehingga Nabi lalu berkata, hadis yang kita hafal semua, fa ayyamallah lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqata'tu yadaha. Demi Allah, agar negara tidak hancur, seumpama anakku Fatimah saja mencuri, saya potong juga tangannya. Agar negara tidak hancur seperti diramalkan di tahun 2030, itu hancur. Ini yang harus kita jaga, saudara. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.